I am Groot, karakter paling ngemesin di Marvel kali ini kembali lagi dengan petualangan dan tingkah nakal yang kocak. Marvel Studios baru aja ngeluarin poster dan trailer terbaru dari I am Groot season kedua, bertepatan dengan National Tree Day di Australia tanggal 6 Agustus kemarin. Series yang fun ini bakal nemenin kita buat break sebentar dari urusan multiverse yang makin ruwet di Phase 5 ini. So, bakal ada apa aja yang bakal muncul di series I am Groot season kedua kali ini? Langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum masuk ke trailer breakdown ya, gue mau kasih introduction tentang apa sih series ini. I am Groot season 2 ditulis dan disutradarai kembali oleh Kirsten Lepore dan tentunya Vin Diesel yang masih menyuarakan Groot. Season kedua ini masih berformat sama dengan season sebelumnya, yaitu 5 animation short yang berdurasi sekitar 2-4 menit dengan tema cerita yang berbeda-beda, dibuat dengan teknik 3D photorealistic animation yang bikin gaya animasinya makin kelihatan hidup dan real. Berbeda dari series animasi dari Marvel Studios lainnya seperti What If, Marvel Zombies atau Spider-Man Freshman Year yang punya style untuk masing-masing tapi masih terlihat 2D seperti kartun pada umumnya. I am Groot ini bersetting di antara ending Guardians of the Galaxy Volume 2 dan post-credit scene-nya yang pertama akan membawa kita mengikuti petualangan solo Baby Groot di sela-sela petualangannya bersama dengan tim Guardians of the Galaxy, di mana dia bakal berpetualang menjelajah galaksi dan berinteraksi menghadapi berbagai makhluk dan lingkungan baru yang penuh warna. Nah, 5 episode dari I am Groot season 2 ini bakal tayang di tanggal 6 September 2023 nanti. Trailer I am Groot season 2 ini dibuka dengan Baby Groot yang masih begadang bikin tenda-tendaan di dalam kamarnya. Di sini terlihat dia masih main dengan action figurnya yang mana ini adalah action figure dari pasukan Nova Corps. Ini merupakan badan militer Kekaisaran Bintang Sandarian yang sebelumnya kita lihat di film Guardians of the Galaxy Volume 1. Next terlihat Groot dikejutkan dengan suara keras dari luar kamarnya dan langsung keluar buat menyelidikinya. Ternyata di luar pesawatnya ada tukang es krim antar galaksi dengan truk es krimnya yang cerah warna-warni dan menampilkan berbagai jenis dan rasa varian es krim. Baru tahu nih gue ada es krim keliling antar galaksi ya. Menariknya ada satu es krim yang bertemakan Howard the Duck yang terlihat jelas dari bentuk es krimnya yang berbentuk bebek dan di bagian konnya terlihat bergambar jas dan dasi. Nah, Easter eggs ini mungkin ngetis kalau Howard the Duck sepertinya adalah sosok yang terkenal di galaksi. Makanya tampilannya dijadiin desain atau hiasan buat es krim ini. Tukang es krim warna-warni ini jelas sangat menarik perhatian anak-anak kayak Baby Groot dan bikin dia pengen banget buat beli. Tapi sayangnya dia nggak pegang duit. Kayaknya nggak dikasih jajan dia nih sama Peter Quill ya. Pelit juga nih Peter Quill. Nah, kalau kita ngelihat tempat Baby Groot ini pesawatnya ini sepertinya masih di pesawat Quadran. Quadran ini adalah pesawat bagian dari pesawat Eclector milik klan Ravengers yang dipimpin sama Yondu. Di film GOTG 2, pesawat ini digunakan Yondu, Groot, dan Rocket untuk menyelamatkan Peter dan tim Guardians lainnya dari planet Ego. Pesawat ini lalu digunakan sama tim Guardians sebagai base sementara mereka. Habis itu Baby Groot mengambil alih pesawat Benatar, meluncur dengan kecepatan penuh sambil mengenakan kacamata kecil di kepala kayunya dan kelihatan ada refleksi dari tukang es krim tadi di kacamatanya. Kayaknya di salah satu episodenya bakal menceritakan bagaimana Baby Groot ini terobsesi buat ngejar si abang-abang es krim ini, bahkan sampai bikin es krimnya sendiri. Tapi yang menarik juga adalah Groot ternyata bisa jadi solo pilot juga ya. Nah, pesawat Benatar ini pertama kali muncul di film Infinity War, pesawat baru tim Guardians yang mereka pakai buat nyamperin panggilan darurat dari pesawat Asgardians yang diserang sama Thanos. Tapi secara kronologis pesawat ini ternyata udah didapat dan muncul duluan sejak series I am Groot season 1. Tapi yang mencuri perhatian dan gak diduga-duga dari scene ini adalah dalam shot berikutnya. Groot terbang dengan pesawat melewati Uatu the Watcher yang melihat ke arah pesawatnya Groot saat meluncur menembus ruang angkasa buat mengejar tukang es krim tadi. Gila, sampai ditontonin sama The Watcher loh. Nah, ras The Watcher ini pertama kali dapat sorotan di MCU di film Guardians of the Galaxy 2 memang. Mereka adalah ras alien yang dengerin Stan Lee lagi cerita sebagai informan mereka. Kemudian Uatu The Watcher muncul di season 1 series animasi What If di tahun 2021. Uatu di sini diceritakan sebagai karakter yang tinggal di Nexus of All Realities dan mengamati segudang kejadian universe alternatif. Berperan sebagai narator dan pemandu untuk ke-9 episodenya yang masing-masing menceritakan timeline alternatif di multiverse MCU. Dia memiliki sumpah bahwa dia tidak akan pernah mempengaruhi atau mengintervensi suatu peristiwa secara pribadi. Walaupun sumpah ini dilanggar juga di season 1 What If, di mana dia membentuk Guardians of the Multiverse supaya dia bisa melindungi multiverse dari ancaman Infinity Ultron.
Di komik, Uatu the Watchers diceritakan sebagai bagian dari spesies maju pertama di alam semesta. Mereka berkomitmen untuk mengamati dan menyusun pengetahuan tentang semua aspek di alam semesta tanpa turun tangan sama sekali. Kebijakan ini awalnya disebabkan oleh maksud baik dari para The Watchers untuk memberikan hadiah berupa pengetahuan kepada ras Procilians. Tapi Procilians malah menggunakan pengetahuan yang diberikan kepada mereka untuk mengembangkan senjata nuklir dan terlibat dalam perang genosida yang malah mengakibatkan kehancuran massal di seluruh galaksi. Karena malu atas tindakan ini, The Watchers bersumpah tidak akan pernah lagi ikut campur dalam urusan ras lain. Akhirnya The Watchers menugaskan diri mereka ke bulan-bulan di berbagai planet berpenghuni untuk mengamati aktivitas di sana. Nah, Uatu ditugaskan ke planet bumi dan membangun benteng di bulan sana. Uatu tidak hanya menyaksikan sejarah di satu bumi, tapi juga tertarik untuk melihat berbagai bumi universe alternatif pilihannya dari berbagai penjuru multiverse. Mereka ini sebenarnya bukan makhluk multiversal, yang artinya seharusnya ada versi lain dari The Watcher di setiap universe. Di series What If, kita tahu kalau Uatu the Watchers lebih fokus mengawasi universe-universe yang jadi nexus event dari timeline utama MCU. So, dengan dia yang sekarang muncul di series I Am Groot Season 2, itu artinya sekarang The Watchers sepertinya lebih menaruh perhatiannya ke timeline utama MCU. So, apa yang menarik perhatiannya? Ada kemungkinan ini berhubungan dengan beberapa insiden multiverse yang terjadi di MCU. Contohnya, seperti insiden Scarlet Witch di Multiverse of Madness yang memicu kejadian Incursion. Juga insiden mantra Rune of Call di event No Way Home yang merusak batas antar multiverse. Nah, karena sebelumnya di series What If, Uatu udah melanggar sumpahnya sendiri untuk mengintervensi kejadian di universe. Untuk mencegah kejadian yang sama terulang lagi, Uatu mungkin lebih fokus mengawasi timeline utama supaya sewaktu-waktu dia bisa siap untuk mengintervensi lagi dan menyelamatkan multiverse dari ancaman. Nah, peran The Watchers di season baru ini seharusnya kecil ya, dan tetap Baby Groot lah yang jadi sorotan utama. Seperti di season pertama, satu-satunya karakter MCU yang lain yang mendapatkan screen time di series ini adalah Rocket Raccoon, yang cuma muncul di salah satu dari 5 shorts-nya. Tapi kita mungkin tetap akan ditis kecil-kecilan buat What If season 2 yang juga sama-sama diproduksi sama Marvel Studios Animation ini. Trailer dilanjutkan dengan menunjukkan berbagai setting untuk petualangan Baby Groot di series ini. Berbuat konyol, bereksperimen ngasal bikin es krim di pesawat sendiri, main ke pesawat es bersalju dan bikin boneka atau robot salju penuh senjata. Menarik ya, karena Baby Groot yang biasanya digambarin blow on, di sini dia udah bisa bikin dan ngerakit robot sendiri. Habis itu dia nyasar ke kuil berbahaya penuh jebakan dan main-main sama burung alien di hutan. Tapi bukan Baby Groot namanya kalau petualangannya nggak bikin onar dan keributan sampai dia lari-larian atau dikejar sama korban keusilannya. Trailer ditutup dengan satu lagi tingkah lucu terakhir Baby Groot buat shorts ini. Dia masang hidung prostetik dan panik waktu hidungnya nyangkut dan gak mau lepas dari mukanya. Kelihatannya dia abis kubek-kubek cari mainan baru dari box penuh segala prostetik yang ada di belakangnya. Nah, ini tentu saja adalah referensi dari obsesi Rocket yang suka mencuri prostetik dari film-film sebelumnya. Seperti kaki seorang prisoner yang diambil sama Peter dari penjara Clint di Guardians 1, terus mata cybernetiknya Volker yang diambil Groot dari pesawat Avengers di Guardians 2, dan tangan kuning yang kayaknya punya love boats dari Contraxia. Dan ternyata semuanya ini masih disimpan sama dia dan ini malah dijadiin mainan sama Baby Groot di sini. Obsesinya Rocket dengan bagian tubuh prostetik ini berasal dari kehidupan dia sebelumnya dengan Badge 89, dan kemungkinan besar itu bermaksud sebagai kenang-kenangan bagi Rocket di masa-masa bahagianya bersama Layla, Thieves, dan Floor yang juga memiliki prostetik seperti dirinya. Prostetik hidungnya tadi juga langsung bisa ngasih Groot indera penciuman. Wah, canggih juga ya prostetik alien di galaksi ini. Dia kebawaan sama bau badannya sendiri dan langsung pakai pewangi buat badannya. Lucu banget ya si Baby Groot ini, ada-ada aja nih kelakuannya, nggak bisa diem pula. Nah, di series ini kita dikasih lihat seberapa mandiri dan pinternya Baby Groot, walau biasanya digambarin lemot dan oon. Di sini dia bisa pilotin pesawat Benatar sendiri, bisa ngerakit dan mengaktifkan robot-robotnya sendiri. Tapi kira-kira kenapa ya? Kalau dilihat di filmnya dia kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali terpaksa. Jawabannya ya sama kayak anak kecil lainnya sih. Flora Colossus yang masih bayi ini nggak akan mau mikir dan gerak kalau bukan karena kemauannya sendiri. Pokoknya asalkan ada keinginan dan rasa penasarannya sendiri, pokoknya dia gerak aja, bahkan bisa jadi pinter banget. Pokoknya ada-ada aja sih akal dan triknya buat melakukan sesuatu. Ya, walaupun ini adalah seri short, tapi patut banget buat ditunggu keseruan dari petualangan Baby Groot ini. So, tungguin aja guys ya. So, itu dia segala sesuatu yang bisa kita bahas dari trailer ini. Memang singkat ya, namanya juga Project Have Fun aja, tapi nggak kalah asik dan menghibur. Terutama dengan kehadiran Uatu the Watcher tadi yang bikin penasaran ya dia bakal ke arah kemana, atau mungkin cuma nongol gitu aja. Dan bikin penasaran Groot ini bakal ngapain ya, sampai-sampai dia diawasin sama The Watcher. Kalau ada hal yang gue lewatkan atau kalian punya teori dan pembahasan sendiri, boleh kalian share di kolom komentar dan kita diskusi bareng-bareng.
Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena kita juga bikin info-info menarik di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.